Bapak Ibu, Saudara-saudari dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di renungan mingguan kita pada kali ini. Hari ini Gereja Kudus merayakan Hari Minggu Paskah yang ke-7, sekaligus juga merayakan Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Sangat menarik Bapak Ibu, Saudara-saudari dan teman-teman kaula muda untuk melihat perkembangan komunikasi yang kita alami dan kita hidupi saat ini di dunia. Dimulai dari fase tradisional ketika komunikasi hanya disampaikan secara lisan, kemudian juga berkembang menjadi komunikasi elektronik seperti yang kita kenal melalui radio, televisi, film. Dan komunikasi semakin berkembang saat ini sehingga kita mengenal apa yang disebut sebagai fase sosial media dan interaktif, di mana kita mengenal YouTube yang saat ini sedang kita lihat bersama, dan juga TikTok dengan banyak platform media sosial lainnya. Dan sebenarnya saat ini juga kita sedang mengadakan peralihan masuk ke media atau fase di mana manusia mulai menggunakan apa yang disebut sebagai artificial intelligence atau kepintaran buatan. Melihat perkembangan komunikasi yang terjadi di dalam dunia saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari dan teman-teman terkasih, kita melihat bahwa dalam perkembangan sejarah, gereja tidak menolak apa yang disebut sebagai perkembangan komunikasi. Dan gereja melihatnya sebagai anugerah dan sarana yang sah di mana kita bisa mewartakan karya-karya Tuhan dan mewartakan Injil melalui berbagai media atau platform. Tuhan Yesus Kristus sendiri pada hari Minggu ini mendoakan kesatuan. Dalam Yohanes bab 17 ayat 20-26, kita mendengarkan doa Yesus kepada Bapanya. Dan doa ini dikenal juga sebagai doa Imam Agung atau doa Imam Besar, di mana Tuhan sebenarnya menunjukkan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Dan ini ditegaskan kembali juga dalam Yohanes 10 ayat 30, di mana Tuhan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Yang menarik dalam doa Yesus pada hari ini adalah bahwa kesatuannya dengan Allah merupakan kesatuan yang utuh, kesatuan dalam hakikat. Dan karena kesatuan pribadi-pribadi yang ilahi ini, juga Tuhan mau menekankan bahwa sebagaimana Dia dan Bapa adalah satu, maka kita, gereja, juga hendaknya satu. Kesatuan yang kita miliki sebagai pribadi-pribadi yang saling mendukung, saling memberikan kasih kepada satu sama lain. Oleh karena itu, sebenarnya gereja dipanggil untuk mewartakan Allah yang benar, Allah yang berbelas kasih, Allah yang menyatukan ini kepada dunia. Dan ini menjadi tanggung jawab bagi kita semua, para saudara-saudari, untuk mewartakan Injil sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya Gereja Kudus lewat dekret Inter Mirifica yang diputuskan dalam Konsili Vatikan kedua pada tahun 1963 mau menunjukkan bahwa sarana-sarana komunikasi sosial adalah cara yang tepat dan bentuk yang sangat bisa diterima bagaimana caranya kita menyebarkan Injil ke dalam dunia. Bukan saja untuk mewartakan Injil, tetapi juga untuk membentuk umat manusia. Jadi kita dipanggil untuk mewartakan Injil, juga dipanggil untuk membentuk dunia yang lebih baik. Oleh sebab itu, gereja sejak semula menekankan bahwa perkembangan media-media komunikasi yang ada di sekitar kita bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sarana anugerah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa gunakan dengan sebaik mungkin. Kalau tidak ada media seperti YouTube yang saat ini para saudara-saudari sedang lihat, bagaimana kita bisa mendengarkan sabda Tuhan yang diwartakan melalui platform ini. Dengan ini mau dikatakan bahwa gereja memeluk
gereja tidak menolak media sosial. Termasuk juga artificial intelligence, Bapak Ibu Saudara-saudari. Memang banyak sekali debat terkait dengan perkembangan yang luar biasa dari kecerdasan buatan ini. Tetapi sekali lagi, kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman sejarah sebelumnya, di mana perkembangan media komunikasi ini berkembang secara pesat, kita tahu bahwa gereja memeluk sistem yang ditawarkan oleh Allah melalui media komunikasi yang juga bisa dinikmati oleh semua manusia sebagai sarana untuk mewartakan Injil di dalam dunia ini. Maka promosikanlah kebenaran dan keadilan. Inilah pesan yang utama sebenarnya dan tujuan atau visi misi yang digunakan oleh gereja terkait dengan penyebaran Injil, di mana kita tidak menggunakan media atau platform yang ada untuk menghancurkan dunia, merusak mental, tetapi untuk mengembangkan dunia, untuk justru membangun mentalitas agar dunia ini menjadi tempat yang damai, tempat di mana semua orang bisa bersatu. Maka pesannya bagi kita semua, terutama bagi kaum muda, khususnya bagi para content creator, berikanlah yang terbaik. Gunakanlah platform yang ditawarkan oleh dunia, gunakanlah itu dengan baik supaya menjadi sarana untuk mewartakan Injil. Hanya memang pesannya, jadilah pertama-tama manusia doa, baru setelah itu menjadi manusia pewarta. Artinya segala sesuatu dimulai dengan doa, dan dalam doa kita mewartakan sabda Tuhan. Semoga dengan demikian kita menjadi pribadi yang mampu berkolaborasi dengan banyak orang dan menjadi pribadi yang memasukkan banyak orang di dalam karya pewartaan kita. Inklusivitas dan kolaborasi menjadi pesan utama bagi kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita.